Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membincangkan sebuah permasalahan yang itu merupakan pembahasan yang sering kita angkat ketika memasuki bulan Ramadan yang mubarak ini. Seringkali ketika kita membicarakan bulan Ramadan, kita senantiasa mengulang perkataan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah momentum perubahan. Bulan Ramadan adalah momen di mana kita memperbaiki diri. Bulan Ramadan adalah momen kita merefleksikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Namun di sini terlihat kita jarang membahas bagaimana jalan menuju perubahan tersebut. Bagaimana jalan agar kita bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Secara singkatnya, bulan Ramadan adalah momentum perubahan, tetapi jalan menuju perubahan itu seperti apa? Ini yang perlu kita renungkan dan kita bahas bersama. Mari kita mulai dari mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan jalan menuju perubahan di bulan Ramadan yang mulia ini? Beberapa mufassir menafsirkan ayat ini di antara hikmah kenapa kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal seandainya Allah ingin, Allah bisa saja dalam seketika langsung menciptakan langit dan bumi tanpa ada 6 masa. Ini perlu menjadi pertanyaan kita. Nah, di sini kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil bahwasannya Allah menginginkan agar para hambanya belajar bahwasanya alam ini diciptakan dalam hukum yang memiliki kebertahapan. Artinya alam ini berjalan di atas hukum stabilitas, atas hukum berderajat, atas hukum senantiasa bertahap. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya ketika kita ingin menuju jalan perubahan, memperbaiki diri, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memiliki stabilitas dan konsistensi. Karena hukum alam yang berlaku yang Allah tetapkan sebagai sunnatullah adalah seperti itu. Nah, artinya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini itu perlu dan butuh konsistensi dan stabilitas. Kalau kita merenungi gitu ya, di kehidupan kita sehari-hari, di alam, di apapun yang terjadi di dunia ini pasti butuh waktu, pasti butuh konsistensi, pasti butuh stabilitas. Nah, hanya saja ketika kita dihadapkan pada realita di kemajuan zaman, terutama teknologi di masa ini, kita mendapati perspektif yang berbeda. Ketika kita berinteraksi dengan sosial media, dengan teknologi, kita dibiasakan dengan kepuasan yang instan. Ketika kita ingin pesan makanan, kita ingin mencari sebuah informasi, kita ingin menghubungi seseorang yang dulunya itu butuh sedikit kesabaran dan ketelatenan. Tapi kini ada yang disebut dengan instant gratification, kepuasan yang instan, di mana kita ketika ingin mendapatkan sebuah kepuasan atau ingin mendapatkan sesuatu dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa dengan cepat dan instan mendapatkan yang kita inginkan. Nah, ini secara tidak langsung mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertindak tanduk kita, cara kita memandang sebuah kegiatan. Nah, ini berefek kepada banyak hal, dan salah satunya adalah kepada cara kita menuju jalan perubahan kepada kebaikan tersebut. Banyak dari kita mungkin sudah mencoba gitu berhijrah menuju kebaikan,
dalam 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 bulan, kemudian cepat putus asa. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan mendapatkan hasil yang cepat. Nah, ini perlu kita renungkan, bahwasanya Allah mentakdirkan di muka bumi ini, di alam ini, bahwasanya ada sunnatullah yang berlaku, yaitu at-tadarruj, at-ta'anni, bertahap, pelan-pelan, butuh stabilitas. Nah, ini kemudian kita bisa refleksikan ke dalam perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kita coba misalnya ambil hadis ketika Rasulullah ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, beliau bersabda adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten meskipun sedikit. Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Nah, maka sentuhan-sentuhan yang konsisten, sentuhan-sentuhan yang terus-menerus bertahap, itu jauh lebih efektif dalam membangun keimanan kita. Kalau kita bandingkan dengan misalnya letupan-letupan yang bersifat motivasi tapi sesaat. Meskipun betul Allah menyediakan momentum-momentum dalam kehidupan kita, dalam syariatnya Allah menyediakan momentum-momentum di mana kita butuh dorongan sesaat. Kita contohkan misalnya Allah menciptakan momentum Ramadan untuk ada dorongan sesaat, di mana kemudian Allah melipat gandakan pahala, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Itu butuh. Namun pada akhirnya yang benar-benar akan menentukan apakah kita berubah atau tidak adalah amalan-amalan, sentuhan-sentuhan konsisten yang kita lakukan terus-menerus. Allah juga menciptakan misalnya momentum di syariatnya, itu sebenarnya tidak hanya bulan Ramadan. Kalau kita merenungi syariat yang ditetapkan Allah, ada sholat 5 waktu yang sejatinya itu dibuat sebagai momentum. Ada sholat Jumat, di mana kemudian sabda Rasulullah bahwasanya antara Jumat dengan Jumat yang lainnya adalah penghapus dosa. Ada banyak syariat-syariat yang Allah tetapkan sebagai momentum kita untuk mendapatkan dorongan, tetapi dalam satu waktu yang sama kita memiliki konsistensi dalam beramal. Nah, ini yang perlu kita refleksikan, bahwasanya jalan menuju perubahan memang butuh momentum, butuh motivasi, butuh letupan, tetapi yang paling penting adalah kesabaran, keistiqomahan, dan terus berusaha untuk berada di jalan itu. Itu konsep pertama. Jadi jalan perubahan adalah jalan yang konsisten, jalan yang butuh kesabaran. Kemudian yang kedua adalah kita sering melupakan satu sisi gitu ya. Ketika kita berdoa, seringkali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, melancarkan belajar kita, melancarkan urusan keluarga kita, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga. Namun sejatinya ada hal yang lebih penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meminta kepada Allah untuk dibantu. Dibantu apa? Dibantu untuk beribadah. Nah, ini kemudian yang menjadi rahasia kenapa Rasulullah SAW itu berdoa, senantiasa berdoa di akhir salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, mengingatmu, dan beribadah dengan baik, dan bersyukur kepadamu. Nah, jadi kita perlu memang untuk agar bisa berubah atau menuju perubahan atau menjadi lebih baik, itu butuh bantuan Allah. Nah, di situ kita perlu berdoa dan dawamkan doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi kalau yang pertama adalah jalan menuju perubahan, kita butuh konsistensi dan kita butuh kesabaran. Yang kedua adalah kita tidak bisa berubah dari diri kita sendiri saja, tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah jalan menuju perubahan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa jelas, tidak akan nampak kecuali bagi orang yang sudah menapaki. Jadi Allah memang mentakdirkan bahwasannya ketika kita bingung gitu, gimana sih caranya kita untuk memperbaiki diri, itu akan semakin jelas kalau kita memulai terlebih dahulu, menapaki jalan itu terlebih dahulu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi Allah akan memberikan petunjuk terhadap jalan-jalan Allah itu bagi siapa? Orang yang berusaha dulu. Nah, artinya itu yang kemudian perlu kita refleksikan. Kita tidak akan mampu melihat bagaimana sih saya memperbaiki diri, kita tidak akan mampu tahu kecuali kita sudah memulai terlebih dahulu.
Kita ambil contoh sederhana gitu ya. Ketika kita sholat gitu ya, benar-benar meresapi makna-makna dalam bacaan sholat, maka di situ kita kemudian melihat bahwasannya, kita ambil contoh ketika kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nah, jadi kita meminta kepada Allah untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa. Nah, di saat kita benar-benar meresapi makna itu secara tidak langsung itu akan memunculkan rasa sensitivitas terhadap dosa. Oke. Kita akan teringat dosa itu, sehingga kita tahu, oh iya, ini dosa yang saya lakukan, ini dosa-dosa yang saya lakukan. Kemudian semakin jelas, oh berarti saya harus bertaubat dari dosa-dosa ini. Kita akan semakin tahu ternyata banyak hal yang salah yang kita lakukan. Nah, itu bagaimana bisa muncul? Bisa muncul dengan kita memulai dulu beribadah. Kita memulai dulu jalan menempuh kebaikan tadi. Nah, maka ketika kita bertanya gitu, bahwasanya Ramadan ini adalah momentum perubahan, dan kita bertanya bagaimana jalan perubahan itu, maka paling tidak ada 3 hal tadi itu, bahwasanya jalan perubahan itu berbeda dengan dunia pada saat ini gitu. Jalan perubahan adalah jalan yang konsisten, jalan yang butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, jalan menuju perubahan itu tidak mungkin bisa kita capai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan menuju perubahan itu tidak mungkin bisa kita ketahui dan tidak mungkin bisa kita dapat gambaran secara jelas kecuali ketika kita sudah mulai terlebih dahulu. Itu sedikit yang bisa kita bahas dan kita renungkan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.